Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi pembelajaran TIK SD tentang metode dan teknik pembelajaran TIK berbasis drill and practice. Adapun teman kami dari kelompok 6 yaitu yang pertama saya sendiri, Salsabila Alia Pasa dengan NIM 210611100019 dan teman saya yaitu Hilda Mar'ah Qur'ani dengan NIM 210611100023 dan teman saya yang ketiga yaitu ada Dwi Rosita Fitri dengan NIM 210611110030. Dan yang terakhir yaitu ada Apriyanur Rohim dengan NIM 210611100031. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan pengertian pembelajaran TIK berbasis drill and practice. Teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa disebut dengan TIK saat ini mengalami perkembangan yang amat pesat sehingga membawa perubahan yang sangat signifikan dalam percepatan dan inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan di berbagai negara. Melalui pemanfaatan TIK ini, kita dapat meningkatkan mutu pendidikan yaitu dengan cara membuka dengan lebar terhadap akses ilmu pengetahuan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Nah, TIK ini menyebabkan perubahan dalam hal peran guru yang tidak sekedar sebagai sumber dan pemberi ilmu pengetahuan, namun menjadikannya sebagai fasilitator bahkan teman belajar untuk peserta didik. Karena guru dapat memberikan pilihan dan tanggung jawab yang besar kepada peserta didik untuk mengalami peristiwa belajar. Drill and practice ini dapat juga disebut dengan berlatih dan praktek. Drill and practice ini pada pembelajaran berbasis komputer merupakan salah satu model pembelajaran yang mendekati suasana yang sebenarnya. Secara definitif, drill and practice merupakan suatu model dalam pembelajaran dengan melatih siswa terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Drill and practice ini mengarahkan siswa melalui latihan-latihan untuk meningkatkan kecekatan atau ketangkasan dan kefasihan atau kelancaran dalam sebuah keterampilan. Melalui model drill and practice ini akan ditanamkan kebiasaan tertentu dalam bentuk latihan. Dengan latihan yang terus-menerus, maka akan tertanam dan kemudian akan menjadi kebiasaan. Selain itu, untuk menanamkan kebiasaan, model ini juga dapat menambah kecepatan, ketepatan, kesempurnaan dalam melakukan sesuatu, serta dapat dipakai sebagai cara untuk mengulangi bahan latihan yang telah disajikan dan juga dapat menambah kecepatan. Perkenalkan, nama saya Hilda Mar'ah Qur'ani dengan NIM 210611100023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang metode dan teknik dalam pembelajaran TIK berbasis drill and practice. Drill and practice method adalah suatu cara mengajar dengan memberikan latihan-latihan terhadap apa yang telah dipelajari oleh siswa, sehingga siswa memperoleh suatu keterampilan tertentu. Istilah drill digunakan untuk latihan yang mengulangi materi yang akan dipelajari sampai dikuasai. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa metode drill and practice dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil penelitian Yusuf dan kawan-kawan pada tahun 2014 menunjukkan bahwa metode drill learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chandra pada tahun 2014. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar siswa meningkat setelah menggunakan metode pembelajaran drill and practice. Menurut Nana Sujana pada tahun 2011, metode drill adalah suatu kegiatan melakukan hal yang sama, berulang-ulang secara bersungguh-sungguh dengan tujuan untuk menyempurnakan suatu keterampilan agar menjadi permanen. Metode drill dari segi pelaksanaannya, siswa terlebih dahulu dibekali dengan pengetahuan secara teori. Kemudian dengan tetap dibimbing oleh guru, siswa diminta mempraktikkan sehingga menjadi terampil.
Sebelum menggunakan metode pembelajaran drill and practice, guru harus mempertimbangkan kesiapan dan sarana untuk guru ataupun siswa. Juga diberi penjelasan secara detail sebelum dimulainya pembelajaran. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan model ini, yaitu prinsip dan petunjuk atau teknik menggunakan model drills ini diantaranya. Yang pertama, siswa harus diberi pengertian yang mendalam sebelum diadakannya sebuah latihan tertentu. Yang kedua, latihan yang untuk pertama kalinya hendaknya bersifat diagnosis, mula-mula kurang berhasil, lalu diadakan perbaikan untuk kemudian bisa lebih sempurna. Yang ketiga, latihan tidak perlu lama asal sering dilaksanakan. Yang keempat, harus disesuaikan dengan taraf kemampuan siswa. Dan yang kelima atau yang terakhir, proses latihan hendaknya mendahulukan hal-hal yang esensial dan berguna. Tahapan pembelajaran TIK berbasis drill and practice. Langkah-langkah dalam penggunaan metode ini terdiri dari beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu persiapan. Pada tahapan ini ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, guru harus merumuskan tujuan yang akan dicapai oleh siswa. Guru harus memilih materi latihan yang mempunyai arti luas agar dapat memberikan pemahaman dan tujuan latihan sebelum mereka melakukan pembelajaran sehingga mampu menyadarkan siswa akan kegunaannya bagi kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Yang kedua, menentukan dengan jelas keterampilan secara spesifik dan berurutan. Yang ketiga, menentukan prosedur atau langkah yang harus dikerjakan untuk menghindari kesalahan. Pada tahapan kedua, yaitu pelaksanaan. Pada tahapan ini ada beberapa langkah, yaitu yang pertama, memulai latihan dengan hal yang sederhana. Kedua, menciptakan belajar dengan suasana yang menyenangkan dan yakin bahwa semua siswa tertarik untuk ikut dan memberikan kesempatan pada semua siswa agar terus berlatih. Yang ketiga, guru perlu mengutamakan ketepatan agar siswa melakukan secara tepat. Dan apabila latihan sudah selesai, maka guru harus terus memberikan inovasi, motivasi pada siswa untuk terus melakukan latihan secara mandiri, sehingga latihan yang diberikan dapat semakin melekat, terampil, dan terbiasa. Perkenalkan, nama saya Aprianur Rohim, NIM 2106111000031. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri ketiga, di mana pemateri ketiga menjelaskan tentang tahap pembelajaran TIK berbasis drill and practice. Saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu media yang digunakan dalam pembelajaran TIK berbasis drill and practice. Media yang digunakan dalam pembelajaran TIK berbasis drill and practice yaitu mediasi AI, Computer Assisted Instruction. Menurut para ahli, yaitu Herman Surjono, pada tahun 1999, CAI umumnya menunjukkan pada semua software pendidikan yang diakses melalui komputer, yang dimana anak didik dapat berinteraksi dengannya. Sedangkan jika menurut praktis, Super dan Reinhard Atkinson merupakan orang pertama yang menggunakan program CAI, format drill and practice, untuk bidang aritmatika dan membaca. Program CAI format drill and practice terdiri dari serangkaian soal-soal latihan guna meningkatkan keterampilan dan kecepatan berpikir pada materi ajar tertentu. Adapun cara untuk menerapkan media CAI di sekolah, yaitu sebelum mengerjakan program drill and practice, siswa dianggap telah mempelajari materi pelajaran tersebut. Meskipun programnya sederhana, bentuk soal latihan dapat berupa pilihan ganda, esai, ataupun soal-soal benar salah. Nah, bentuk soal ini biasa dijumpai di mata pelajaran matematika dan bahasa asing. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.